Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan, kembali lagi dengan saya di channel Muhammad Habibullah Al-Kaf. Tetap mempelajari ilmu agama, tetap dekat dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Apapun yang terjadi, kita tetap berusaha untuk menjadi hamba Allah yang taat kepadanya. Karena walaupun dunia ini hancur, tetaplah yang bisa menyelamatkan kita hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Di video ini kita akan menjelaskan tentang hadis Nabi SAW, mengingat kembali kepada kita bahwa Nabi pernah bersabda, "Ikhtanim khamsan qabla khamsin, syababaka qabla haramika, wasihataka qabla saqamika, wa faragaka qabla syughlika, wa ghinaka qabla fakrika, wa hayataka qabla mautika." Nabi SAW dahulu kala beliau pernah bersabda kepada kita, memberitahukan kepada kita, perhatikanlah yang 5 sebelum datangnya yang 5, yakni syababaka, masa mudamu sebelum masa tuamu. Saat kau muda, perhatikan baik-baik apa saja yang kau lakukan di saat kamu masih muda, sebelum kamu itu tua. Kemudian masa sehatmu sebelum masa sakitmu. Ketika kamu sehat, apa saja yang sudah kau lakukan? Jangan menunggu kau sakit baru kau meringkih, baru kau menangis, menginginkan melakukan hal-hal ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian juga masa lapangmu, ketika engkau banyak senggang waktu untuk taat kepada Allah, apa yang telah kau lakukan dalam ketaatan itu kepada Allah? Jangan menunggu ketika kau dalam masa sempitmu, dan juga masa kayamu sebelum masa kau miskin. Ketika kau kaya, ketika kau punya banyak harta, ketika kau punya kemampuan, apa yang telah kau lakukan? Jangan menunggu kau miskin baru kau berkata, andai kata dahulu aku kaya, itu aku memberikan kekayaanku, separuh kekayaanku untuk aku sedekahkan dan lain sebagainya. Tapi saat kau saat ini berada, apa yang telah kau mampu untuk lakukan? Jangan tunggu kau miskin baru kau ingin melakukan ini dan itu. Kemudian juga masa hidupmu sebelum masa matimu. Ketika engkau diberikan kehidupan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, apa yang bisa kau lakukan? Apa yang bisa kau kerjakan dalam kehidupan ini? Jangan menunggu kau mati, kau meninggal, baru kau akan menangisi kehidupanmu yang telah kau lalui. Bahkan di luar sana yang sudah meninggal dunia, banyak dari mereka yang mungkin merintih, menangis, merasakan sakitnya, pedihnya siksa kubur, dan mereka berharap segera dihentikan siksaan tersebut. Oleh sebab itu, kita yang masih hidup, apa yang bisa kita gunakan dalam waktu umur kita yang masih Allah berikan ini, dalam waktu kesehatan yang kita masih diberikan oleh Allah ini? Apa yang bisa kita kerjakan? Karena sesungguhnya Nabi juga pernah bersabda, badirul bil amal as-sihhati qabla an tushghalu wa silul ladhi bainakum wa baina rabbikum bikasrati dzikrikum lah. Bergegaslah mengerjakan amalan-amalan soleh sebelum kamu sibuk. Saat ini kamu masih banyak waktu. Saat ini kamu bisa melakukan banyak amalan-amalan soleh. Bergegaslah kamu lakukan segala amal yang kamu ingin lakukan sebelum kamu sibuk. Sehingga ketika kamu mau mengerjakan amal ini, ternyata kamu sibuk dengan urusan lainnya. Dan lakukanlah hubungan antaramu dengan Allah subhanahu wa ta'ala, dan perbanyaklah berzikir kepadanya, kata baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Teman-teman, mari kita ingat bersama, kita sebagai orang yang beriman kepada Allah, kita sebagai orang yang penuh keyakinan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, penyakit yang menimpa kepada kita pun adalah pemberian dari Allah subhanahu wa ta'ala. Maka memintalah kepada Allah agar segera Allah pulihkan kembali segalanya menjadi sebuah kesehatan, dan kita bisa hidup
dengan penuh kenikmatan yang Allah berikan. Namun ingat, ambil pelajaran yang terpenting. Ketika Allah sudah berikan kenikmatan itu kembali, ketika Allah sudah berikan rasa tenang dalam hati Anda, dalam hati kita semua, akan segala yang saat ini kita khawatirkan, ingat, kekuasaan Allah itu selalu akan ada. Kekuasaan Allah tidak bisa dikalahkan oleh siapapun juga. Oleh sebab itu, selalu ingat kepada Allah. Selalu melakukan ketaatan kepada Allah. Selalu berzikir kepada Allah. Tingkatkan iman kita. Peristiwa yang kita hadapi saat ini pun untuk kita jadikan meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena sesungguhnya, sejatinya, merugilah kita ketika kita tidak mengambil pelajaran dari apapun yang terjadi di hadapan mata kita. Apapun yang terjadi dalam kondisi kita, ambil pelajarannya dan jadikan setiap pelajaran itu untuk meningkatkan kualitas ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai kita menjadi orang yang seperti dikatakan oleh Sayyidina Ali di dalam perkataannya, "An-nas niyamun fa'idha matu intabahu." Sayyidina Ali dahulu kala beliau pernah berkata, kebanyakan manusia ini dalam keadaan lalai. Ia baru sadar ketika dia sudah mati. Janganlah kita menjadi manusia yang saat kita hidup, kita lalai terus. Begitu meninggal dunia baru kita sadar, ternyata selama hidup kita melakukan hal-hal yang sia-sia. Di dalam hidup kita hanya melakukan buang-buang umur saja. Tapi sebisa mungkin, sadarlah diri kita. Jangan terus dalam kelalaian. Agar ketika kita meninggal dunia, kita dalam keadaan yang bahagia. Meninggal kita dalam keadaan penuh kenikmatan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu teman-teman, mari kita sama-sama saling mendukung untuk sama-sama meningkatkan keimanan, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat untuk kita semua. Jangan lupa Anda tonton terus video-video di channel ini, dukung channel ini dengan Anda berikan subscribe, like, komen, dan share videonya. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.